Ya, halo semua, ketemu lagi bersama saya Mizuki di channel Mizuki First. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Transformers One. Film ini dirilis pada tahun 2024 dan dikerjakan oleh Josh Cooley sebagai sutradara. Dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Orion Pack, Brian Tyree Henry sebagai The 16, Scarlett Johansson sebagai Elita, dan masih banyak lagi. Bikin rujak pakai kedong-dong, jangan lupa like dan subscribe-nya dong. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota di planet Cybertron bernama Icon. Kemudian kita diperkenalkan dengan sebuah robot yang bernama Orion Pack. Dia memasuki ruangan arsip untuk mencari sebuah informasi tentang artefak yang bernama Matrix of Leadership. Melalui rekaman data yang diputar Orion Pack, kita kemudian diperlihatkan latar belakang dari planet Cybertron, yang awalnya adalah sebuah identitas bernama Primus. Primus mengorbankan energi kehidupannya dan mengubah dirinya menjadi sebuah planet yang saat ini kita kenal sebagai Cybertron. Setelah mengubah dirinya menjadi sebuah planet, Primus kemudian melahirkan sebuah identitas yang kita kenal sebagai The Prime. The Prime ditugaskan oleh Primus untuk menjaga dan melindungi generasi mereka di masa depan. Untuk membantu The Prime, Primus kemudian menciptakan sebuah artefak yang bernama Matrix of Leadership. Namun sudah 50 siklus artefak tersebut telah menghilang yang menyebabkan sumber energon tidak mengalir lagi di planet Cybertron. Setelah rekaman selesai, Orion Pack tertangkap oleh sistem keamanan dan membuat dirinya dikejar oleh para Transformer. Di tengah pelariannya, dia kemudian dibantu oleh teman terdekatnya bernama The 16. Mereka berdua adalah penambang di Cybertron untuk mencari energon mentah agar diproduksi menjadi energon. Alasan Orion Pack mencari Matrix of Leadership agar Cybertron mendapatkan sumber energon alami kembali sehingga dia dan penambang lainnya tidak perlu menambang untuk mencari energi tersebut. Lalu The 16 menyarankan Orion Pack untuk fokus dengan tugas mereka dan mempercayakan Matrix of Leadership kepada pemimpin Cybertron yang saat ini tengah mencari benda itu. Ngomong-ngomong, pemimpin mereka saat ini bernama Sentinel Prime. Ditambang Orion Pack dan The 16 bekerja di bawah kepemimpinan yang bernama Elita. Setelah itu mereka memasang sebuah tiang sebagai alat untuk menahan geologi Cybertron yang bergeser menjadi stabil. Hal ini dapat memungkinkan mereka untuk mengekstraksi energon mentah dalam waktu yang lama. Namun salah satu penambang secara tidak sengaja mengenai urat dari energon yang tidak stabil dan kemudian menciptakan sebuah ledakan. Lalu Orion Pack dan The 16 melanggar protokol dengan menggunakan sebuah jetpack untuk menyelamatkan rekan kerja mereka. Akibat ledakan itu peralatan tambang menjadi rusak dan membuat Elita dipecat sekaligus diturunkan pangkatnya menjadi pengelola limbah. Malam harinya, Sentinel Prime kembali ke kota Icon dan mengumumkan bahwa dia belum menemukan Matrix of Leadership. Namun sebagai gantinya, dia akan menghadirkan sebuah perlombaan yang dilaksanakan pada esok hari. Dan para pekerja pun kemudian diliburkan di hari perlombaan tersebut. Setelah itu Orion Pack membujuk The 16 untuk ikut bersamanya di perlombaan tersebut. Dia berharap para Cybertronian menyadari bahwa penambang seperti mereka layak dihormati seperti para Transformer lainnya. Namun The 16 menolak hal itu mengingat mereka hanyalah robot penambang yang tidak memiliki roda gigi dan tidak mungkin untuk bersaing dengan para Transformer lainnya. Di hari perlombaan, Orion Pack membawa The 16 ke sebuah tempat duduk yang sempurna untuk melihat pertandingan tersebut. Namun Orion Pack memiliki niatan lain untuk menyeret The 16 mengikuti perlombaan. Di saat perlombaan dimulai, mereka terjatuh di jalur para pembalap dan kemudian berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Singkat cerita, para bot terutama tanpa roda gigi menjadi sangat heboh setelah Orion Pack dan The 16 hampir sampai di garis finish. Meskipun pada akhirnya mereka ditabrak oleh Chromia yang menjadi pemenang pada edisi kali ini. Lalu mereka berdua kemudian disalib oleh beberapa pembalap lainnya. Scene kemudian berpindah di sebuah pusat medis di kota Icon. Orion Pack dan The 16 yang sedang beristirahat kemudian tiba-tiba didatangi oleh Sentinel Prime. Lalu Sentinel Prime memuji aksi mereka berdua karena berkatnya para penambang menjadi terinspirasi untuk bekerja lebih giat. Setelah itu Sentinel Prime menyuruh ajudannya untuk membawa mereka berdua ke fasilitas miliknya. Namun Darkwing yang marah tiba-tiba muncul kemudian membawa mereka ke lantai 50 di bawah tanah lalu menguncinya di stasiun pembakaran sampah. Di sana mereka berdua bertemu dengan robot bernama Bi yang telah lama berada di sini. Karena lama sudah tidak memiliki teman, Bi kemudian membuat patung sampah yang ia anggap sebagai temannya.
Ketika Orion Pack secara tidak sengaja menghancurkan patung itu, dia menemukan sebuah suar tua yang menyiarkan koordinat di permukaan planet. Orion Pack kemudian berpikir bahwa disinilah para Prime gugur dalam peperangan Quintessence dan kemungkinan besar Matrix of Leadership berada di sana. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk kabur dari stasiun pembakaran sampah dan menyelidiki koordinat tersebut. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah kereta sampah yang terikat dengan permukaan. Namun mereka bertemu dengan Elita yang secara tidak sengaja bekerja di sana. Tak lama setelah itu Elita menyadari keberadaan mereka dan berencana untuk melaporkannya di bagian keamanan. Setelah itu Orion Pack dan yang lainnya mengejar Elita, namun mereka semua berhenti ketika sampai di permukaan Cybertron. Lalu Orion Pack mengajak Elita untuk bekerja sama dalam misi menemukan Matrix of Leadership. Namun di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba permukaan tersebut terangkat ke atas, menghantam rel dan menghamburkan gerbong kereta sehingga membuat mereka terlempar dan terdampar di permukaan. Setelah kejadian itu Elita mau bergabung dengan alasan bahwa dia yang akan memegang peta itu sekaligus memimpin mereka. Di tengah pencarian, para hewan robot menjadi sangat waspada dan berlari saat tanah mulai bergetar. Tak lama setelah itu, kemudian muncul pesawat luar angkasa yang ternyata milik Quintessence. Mereka semua berhasil lolos di saat pesawat tersebut melakukan pemindaian. Setelah itu mereka pun melanjutkan kembali perjalanan menuju titik koordinat tersebut. Sampai akhirnya mereka berempat berhasil sampai di tempat tujuan yang ternyata merupakan sebuah gua. Mereka memasuki gua tersebut dan menemukan jasad para The Prime yang tubuhnya hancur dan ditutupi oleh semak belukar. Di sana Orion Pack menyadari bahwa Matrix of Leadership telah hilang dan hanya menemukan percikan dari Alpha Trion yang masih hidup. Setelah itu mereka menghidupkannya kembali dengan memberikan energon yang disediakan oleh B. Mereka kemudian berkata kepada Alpha Trion bahwa mereka berempat datang kemari setelah mendapatkan koordinat yang diberikannya. Di samping itu mereka juga mencari Matrix of Leadership untuk diberikan kepada Sentinel Prime agar dia bisa memperbaiki Cybertron. Mendengar nama Sentinel Prime, Alpha Trion kemudian menyela bahwa Sentinel bukanlah The Prime. Setelah itu dia memberikan sebuah kebenaran tentang Sentinel yang merupakan seorang pengkhianat sekaligus penipu. Dia mengungkapkan bahwa Sentinel mengkhianati para The Prime dengan membawanya ke tempat penyergapan Quintessence. Dan setelah berhasil mengalahkan para The Prime, Sentinel kemudian mengambil Matrix of Leadership milik Zeta Prime. Namun artefak tersebut menolak Sentinel dan setelah itu menghilang begitu saja. Tak lama setelah itu mereka berempat melihat kebenaran lainnya bahwa kereta yang mengangkut sampah dari kota ternyata membawa persediaan energon untuk diberikan kepada Quintessence. Setelah itu Alpha Trion memberikan sebuah fakta bahwa tidak ada putra dan putri Cybertron yang lahir tanpa roda transformasi. Itu artinya Sentinel Prime mengambil roda transformasi mereka sesaat sebelum diaktifkan. Hal ini dia lakukan agar mereka semua dapat dijadikan penambang energon. D16 yang mendengar dan melihat semua itu terlihat sangat kesal terhadap Sentinel Prime. Dia tidak menyangka bahwa selama ini telah dibohongi oleh seseorang yang dia kagumi. Alpha Trion melihat tekad mereka kemudian menghadiahi 4 roda transformasi dari para Prime yang telah tumbang. Dia juga memberikan rekaman pengkhianatan Sentinel untuk ditunjukkan kepada penduduk kota Icon. Namun ajudan dan pasukan Sentinel mengetahui keberadaan mereka yang membuat Alpha Trion menyuruh mereka berempat untuk pergi dari sini. Mereka berempat yang baru saja mendapatkan transformasi mengalami kesulitan di tengah pengejaran oleh pasukan Sentinel. Namun pada akhirnya mereka berhasil beradaptasi dan mengendalikan kekuatannya masing-masing dengan sangat cepat. Mereka kemudian mengalahkan pasukan tersebut dan berencana untuk segera pulang ke kota Icon agar mereka dapat mengungkapkan pengkhianatan Sentinel. Shin kemudian berpindah ke Alpha Trion yang sedang menggunakan mode alternatifnya untuk mengalahkan pasukan Sentinel. Meskipun berhasil mengalahkan beberapa dari mereka, Alpha Trion kemudian dikalahkan oleh ajudan Sentinel yang setelah itu membawanya ke menara Sentinel. Di sana dia diinterogasi untuk memberitahu siapa saja selain dirinya yang berada di gua. Namun Alpha Trion enggan untuk memberitahu dan kemudian membuat Sentinel membunuhnya. Dalam perjalanan menuju Icon, intensitas dari D16 semakin meningkat serta keinginannya untuk membunuh Sentinel. Hal ini justru membuat Orion Pack semakin gelisah dan mencoba untuk menenangkan D16. Namun di tengah pembicaraan, mereka kemudian diserang oleh sebuah pasukan yang dikenal sebagai The High Guard. Mereka berempat dibawa ke markas The High Guard dan bertemu dengan pemimpin mereka bernama Starscream serta bawahan tertingginya bernama Shockwave dan juga Soundwave.
Di sana Starscream menjelaskan bahwa The High Guard awalnya merupakan bagian dari Cybertron hingga pengkhianatan Sentinel membuat mereka berjuang secara tersembunyi. Mendengar hal itu, Orion Pack mengajak para The High Guard untuk bekerja sama agar mereka dapat mengalahkan Sentinel. Namun Starscream menolak dan membuat The 16 tidak tertarik serta berniat ingin meninggalkan Orion Pack dan yang lainnya. Namun dia menghentikan The 16 dan menegaskan bahwa tidak ada yang boleh pergi tanpa suruhan darinya. The 16 yang dipenuhi amarah kepada Sentinel kemudian menentang otoritas Starscream serta mengalahkannya dengan sangat mudah. Setelah itu The 16 mengajak The High Guard untuk mengikutinya ke Icon agar mereka semua dapat mengalahkan Sentinel. The High Guard pun dengan cepat setuju dan menganggap The 16 sebagai pemimpin baru mereka. Namun ajudan Sentinel dan pasukannya tiba-tiba muncul yang kemudian menyergap mereka semua. Orion Pack mencoba melawan namun berakhir terkubur setelah menyelamatkan Elita. Sedangkan The 16B dan anggota High Guard lainnya ditangkap dan kemudian dibawa menuju menara Sentinel. Di sana mereka diikat serta ditertawakan oleh Sentinel sekaligus mencibir The 16 sebagai pengkhianat. The 16 yang mendengar hal itu kemudian berdiri dan menyatakan bahwa dia enggan berlutut kepada Sentinel. The 16 kemudian dihajar oleh Sentinel sekaligus mengambil stiker Megatronus yang sudah usang. Sentinel kemudian mengungkapkan bahwa dia telah mengambil roda transformasi milik Megatronus di saat setelah dia membunuhnya. Lalu Sentinel menempelkannya kembali sekaligus mengukir logo Megatronus di dada The 16. Di sisi lain Orion Pack terbangun kembali ketika Elita menolongnya dari reruntuhan. Akibat pertempuran semalam, kristal data yang berisi pengkhianatan Sentinel menjadi rusak dan tidak berguna lagi. Orion Pack yang merasa putus asa atas pencarian mereka akhirnya berubah pikiran kembali setelah Elita memberinya ceramah no jutsu. Setelah itu Orion Pack memikirkan sebuah rencana untuk menyusup ke menara Sentinel sekaligus menyelamatkan mereka. Lalu dia meminta bantuan kepada The High Guard yang tersisa untuk membantu rencananya mengalahkan Sentinel. The High Guard pun kemudian setuju dan bersiap menyerang bersama Elita. Sesampainya di kota Icon, Orion Pack pergi ke sebuah tempat yang menjadi tempat tinggal dari para penambang. Di sana dia meminta bantuan kepada mereka untuk melawan Sentinel sekaligus mengungkapkan kebohongan Sentinel selama ini. Dia juga mengatakan bahwa Sentinel telah mencuri roda transformasi mereka dan menjadikan mereka semua sebagai penambang Energon. Ketika The 16 ingin diledakkan oleh Sentinel, tiba-tiba Elita dan The High Guard sudah sampai di kota Icon dan bersiap untuk menerobos ke menara milik Sentinel. Melihat hal itu, ajudan Sentinel dan pasukannya kemudian bergerak untuk menghentikan mereka. Singkat cerita, mereka berhasil menerobos dan dilanjutkan dengan Soundwave yang melepaskan ikatan para tahanan. Dikarenakan kristal data yang berisi bukti telah hancur, Orion Pack menyuruh Elita untuk mengalahkan ajudan Sentinel dan mengakses memorinya untuk disiarkan kepada publik. Setelah berhasil mengalahkan ajudan Sentinel, Orion Pack, B dan Elita segera pergi menuju stasiun penyiaran. Mereka bertiga kemudian menunjukkan kepada Cybertronian seluruh kebenaran dan pengkhianatan Sentinel terhadap mereka semua. Di sisi lain, saat Sentinel mengalahkan The 16, dia menyadari bahwa kebohongannya telah disiarkan kepada publik. Di saat lengah, The 16 kemudian menyerang Sentinel dari belakang yang berakhir dengan kekalahan Sentinel. Dia pun meminta The 16 untuk menyelamatkannya dan mengungkapkan bahwa mereka dapat bekerja sama dalam memerintah Cybertron. Namun The 16 bersikeras untuk menghukum Sentinel atas kejahatannya. Namun tiba-tiba Orion Pack muncul dan menghentikan tindakan The 16. Dia pun sangat tidak setuju dan kemudian menjatuhkan Orion Pack. Bersiap menembak Sentinel, tiba-tiba Orion Pack muncul dan mengenai tembakan sahabatnya tersebut. Orion Pack sampai jatuh di tepi namun kemudian diselamatkan oleh The 16. Namun The 16 berubah pikiran dan sudah muak menolong Orion Pack. Lalu dia melepaskan pegangannya dan dilanjutkan dengan kekalahan Sentinel yang kemudian dibelah dua menjadi Kiko. Setelah itu dia mengambil roda transformasi milik Megatronus di dada Sentinel sekaligus mengubah bentuk serta namanya menjadi Megatron. Lalu dia memerintahkan Cybertronian untuk menghancurkan semua hal yang dibangun oleh Sentinel. Elita dan B mencoba menghentikan Megatron dengan mengatakan ini semua sudah berakhir. Namun dia tidak mendengarkannya dan kemudian menghajar mereka berdua. Orion Pack yang terluka sangat parah terus terjatuh melalui lapisan planet hingga akhirnya mencapai inti dari Cybertron. Di sana dia bertemu dengan roh-roh Primus yang menganggap Orion Pack sangat layak untuk masa depan Cybertron. Mereka memberikannya Matrix of Leadership yang kemudian memulihkannya kembali sekaligus terlahir dengan nama baru yaitu Optimus Prime. Dia dikirim kembali ke permukaan dan bersiap untuk menghentikan Megatron beserta para The High Guard. Optimus Prime pun memenangkan pertarungan dan kemudian mengusir Megatron beserta pasukannya untuk pergi dari Cybertron. Dengan kembalinya Matrix of Leadership, Cybertron kembali hidup dengan mengalirnya Energon dari inti hingga permukaan
Cybertron. Setelah itu Optimus Prime mengembalikan kembali roda transformasi kepada para penambang. Film ini kemudian ditutup dengan adegan Optimus Prime dan yang lainnya berusaha melindungi Cybertron dari ancaman Quintessence. Di samping itu Megatron mengganti nama kumpulan mereka menjadi Decepticon yang bersiap untuk membalaskan dendam. Dan setelah itu film pun selesai. Dan itulah alur cerita dari film Transformers One. Buat kalian yang sudah nonton jangan lupa like dan subscribe. Saya Mizuki pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.